Apa masalah TKWL sekarang? Emang ada masalah? Ya, isunya seperti itu sih. Kadang kan gitu aja bilang masalah, rupanya tak ada masalah. Oh, betul ya? Kadang masalah tuh pula menjadi gini, masalah. Oke, assalamualaikum Mas Said. Waalaikumsalam. Anda masih buka dulu nak? Buka ya Mas Kerbio, nampak ganteng di kamera Jangan. sini kan? Sebetulnya tak boleh nih. Tak boleh ya? Jaga jarak kan? Jaga jarak kita. Ini Penting lebih dari sekian senti. Ya. 1 meter lebih 1 kan? meter lebih. Ya. Bang Said Darmawan. Dah lama kita. Said Dharma Oh, Setiawan. tak pakai Darmawan ya? Dah, Said. Said Dharma Setiawan. Said SDS lah. Orang lebih ngetop dengan abang nih SDS. Kebetulan. Kebetulan SDS. Kebetulan. Apa kesibukan sekarang, Bang? Sebetulnya tak sibuk, hanya menyibukkan diri aja. Hanya sok sibuk aja. Iya. Jadi Kan itu yang dapat disok kan, yang lain tak bisa. betul. Nah. Nak sok ganteng tak pula ya kan? Ganti itu relatif. Kalau kan? ganteng relatif. Ya. Semua laki-laki itu ganteng. Ganteng. Gitu. Apalagi yang punya kan. Iya, Anggi belum. Iya, belum. Maaf. Tapi doakan lah ya. Amin. Doakan secepatnya. Bang Said, awak dulu kenal abang nih waktu Ormas nih, Bang. Ya, Dulu salah satu pendiri Ormas yang dulu sempat apalah di Siak nih kan. Tapi kemana sekarang tuh, Bang? Masih, Masih ada, Bang? masih. Hanya mungkin gitu aja yang kurang aktif kan. Oh, Saya yang kurang aktif itu maksudnya. abang yang kurang aktif. Ya, kawan-kawan dan sahabat-sahabat mungkin tetap menjalankan kontrol sosialnya dengan versi ormas tadi. Gitu. Dengan versi Ormas tadi. Jadi berarti abang sendiri ya? Ada juga kawan-kawan. Ada kawan-kawan. Iya. Berarti antara tak aktif dengan sudah tak komunikasi lagi tuh beda tipis tuh, Bang. Tebal tipis lah. Komunikasi tetap. Komunikasi tetap. Tetap. Pokoknya masih saudara lah ya, Masih saudara. lah. Ya aku ada yang menarik nih, Bang. Mungkin abang cocok lah aku buat diskusi ini kan. Apa masalah TKWL sekarang? Emang ada masalah? Ya, isunya seperti itu sih. Kadang kan gitu aja bilang masalah, rupanya tak ada masalah. Oh, betul ya? Kadang masalah tuh pula menjadi gini. Masalah itu kan ada beberapa versi nih. Kalau masalah mendapatkan hal yang baik, Ya. berarti itu kan yang mesti kita perjuangkan. Betul, betul, kita betul. buat masalah supaya dapat yang baik. Betul. Kan begitu. Tapi ada yang buat masalah memang untuk yang tidak baik. Itu yang kita harus antisipasi. Berarti hal yang baik itu tak selalu mulus ya? Ya, Bisa juga kita dobrak atau kita pancing dengan suatu masalah. sebetulnya tak perlu dipancing. Kalau ada jalan berlubang kita tutup. Oh, Kayak gitu. Sesuai. Kalau ada jalan tak mulus kita muluskan. Oke tuh, Nah, gitu. Bang SDS nih menarik gitu kan. Makanya aku bawa Bang SDS, aku datangkan ke sini gitu kan. Ini Ya. misalnya di base camp catatan Anggi lah ya, bisa dikatakan. Aku nih banyak menarik nih dengan status abang yang dah dulu sering aku ikuti gitu kan. Abang sering bikin catatan yang agak sedikit kurang susah aku pahami lah. Mungkin bukan aku aja ya, orang luar pun susah dipahami gitu. Ini menarik nih Bang, lucu nih, bukan lucu sih, keren menurut kan. Ini statement abang nih 7 tahun yang lalu, tapi baru abang bagikan. Jadilah pecundang di antara pecundang daripada menjadi pecundang di antara pejuang. Itu dalam betul tuh Bang ya? Tak dalam lah, paling sedadu itik lah. Sudah itu. Tapi sebetulnya inti gini, saya pun berterima kasih kepada Anggi kan, Ya. karena sudah mengundang saya untuk datang sini. Saya bersyukur, alhamdulillah, gitu Alhamdulillah. kan, karena dapat bersilaturahmi kembali. Apalagi saya nampak kan ada nama catatan Anggi kan. Mudah-mudahan dalam diskusi ini, dalam bual-bual Bual-bual ini. kosong ni Ya, tadi betul. kan tak ada air saya nampak kan. Sebetulnya ada air situ ya. Nah, jadi paling tidaknya karena kita jarang berkomunikasi, alhamdulillah, gara-gara ini kita bisa berkomunikasi kembali. Kembali. Dan kalau bercakap tadi tentang ada status apa semua itu, sebetulnya itu kan tidak untuk dipahami, untuk memang bukan dipahami untuk semua orang. Oh gitu. Ya. Jadi Karena kalau semuanya paham, tak ada lagi pecundang berarti. oh gitu. Karena semua pejuang. Jadi tak ada pecundang di Tak antara ada pejuang. pecundang. Gitu. Karena kalau pecundang di antara pecundang itu wajib. Wajib ya? Iyalah, Lumrah tuh Bang. lumrah, karena logikanya kalau pecundang di antara pecundang berarti yang si pecundang Hah? akan menjadi pejuang. Oh gitu. Gitu. Tapi kalau pecundang hadir dalam pejuang, itu yang kacau. Oh gitu ya? Itu maka misalnya ada jalan berlubang, tak ada tampal misalnya. Iya. Ada misalnya
pabrik kelapa sawit yang semestinya merekrut tenaga lokal dengan bersertifikasi. Kalau tenaga lokal itu tidak ada sertifikasi, dibantu misalnya. Betul. Pakai katanya pakai bahasa gaulnya kan apa? Community development. Gaul tuh. Gaul tuh, bahasa gaul tuh. Itu bisa sampai ke dunia luar tuh. Untuk mengartikan itu ya. Iya, macam CPO yang keluar. CPO keluar. Cangkang keluar misalnya. Misal nih. Misal kan. Itu kan misalkan. Ya. Menarik itu. Bahas tentang cangkang CPO itu kan. Jadi identik juga dengan tempat yang awak tinggal ini kan. Karena pepatah kata orang yang di mana kita tinggal di bawah minyak atas minyak. Iya gitu. betul. Mungkin sampai muku minyak deh. ya di atas minyak, bawah minyak, tengah-tengah jalan lubang. Iya. Itu bang. Jadi sekarang kan abang aktif lah kan. Setelah ormas itu abang bukan abang tinggali lah, abang tak aktif lagi. Tetap, Abang membentuk satu ormas lagi nih, setahu bukan satu perkumpulan lah. Perkumpulan yang diberi nama Pekanusa. Ya. Iya bang. Apa maksud abang untuk membentuk Pekanusa tuh? Mungkin saya artikan dulu Artikan Pekanusa itu dulu biar Pekanusa itu kawan-kawan tahu kan. Perkumpulan Peduli Kampung Nusantara. Karena saya coba memaknainya dan kawan-kawan ada berapa orang kan yang termaktub dalam perkumpulan ini tadi, bahwasanya kita kan bercakap tentang hal-hal yang besar, wah gitu, macam mana negeri ini baik apa semua. Sebetulnya kan balik ke kampung. Ya betul. Gitu. Yang namanya kampung tu berarti tempat kita mengasuh, kita nyaman, kita damai dan kita jago barang ni. Kan begitu. Misalnya kalau ada yang misalnya bilang sayang siak gitu, kan gitu. Mungkin ada sayang Provinsi Riau gitu kan, ada sayang Indonesia. Betul. Saya mengapa peduli Kampung Nusantara? Karena ini namanya Nusantara ini kan antar pulau. Antar pulau. Ya. Nah, karena lebih mengikat rasa hati jadinya gitu. Mengapa peduli Kampung Nusantara? Karena dia kampung lah semuanya. Berasal tuh bang. Berasalnya. Macam tadi, Ya. Anggi bilang ada tentang misal jalan. Ya. Kan pasti situnya di salah satu kampung. Salah gitu. satu kampung Tak terdapat mungkin jalan. di salah satu kota jalannya berlubang. Tak pernah dia bunyi orang tu gitu. Di banyak media pun kampung bunyi. Kampung. Hanya mungkin kalau dalam aturannya ada bahasanya misalnya tak ada kemen kampung, kementerian kampungnya ada tuh kementerian desa misalnya. Karena kebetulan kita mengambil petuah adatnya gitu kan, jadi kampung adat lah kan, maka disebutkan jadi kampung gitu. Jadi kampung. Jadi saya lebih memaknainya kampung tadi. Terkelicik terus nih. Agak maju sedikit. Macam kalau jalan lubang nih. Itu. Kan terkelicik dah. Sesuai dengan tema kita sih. Kalau misalnya ibarat jenis sepeda kan, kemek pelek, kalau ada duit bisa ganti. Misalnya ini. Kalau duit tak ada, Pak Su salahkan jalan. itu jalan salah. Itu betul. Saya geser sikit. Geser. Padahal disalahkan pula. Baru salahkan kan. Saya salahkan pula ya lubang. Padahal saya yang salah gitu. Salah bang. Kenapa lewat di situ? Itu ngapa lewat lubang itu? Kenapa lewat lubang? Kan ada tepi-tepi sedikit. Iya. Jadi bang, berarti feedback antara Pekanusa terhadap masyarakat itu apa yang telah dilakukan atau yang ingin dilakukan oleh kawan-kawan Pekanusa nih bang? Sebetulnya kan sebelum Pekanusa pun kita secara pribadi pun tetap melakukan social control terhadap apa yang ada di, bukan hanya di Siak gitu kan, tapi di Nusantara juga, di negeri inilah, negeri itu. Karena kita bercakap kan secara kemanusiaan. Makanya Pekanusa ini hadir sebagai pemberdayaan. Salah satu ruang wadah untuk melakukan pemberdayaan, mengedukasi dan melakukan social control. Ya. Mungkin yang seperti yang disampaikan tadi kan bicara tentang social control. Ya gitu. betul. Karena kata orang kan kalau, bukan kata orang sih sebetulnya, nanti kalau misalnya salah satu perkumpulan yang tidak berbadan hukum katanya ilegal kayak gitu. Makanya kita ikut aturan mainnya. Nah, makanya sama tadi misalnya perusahaan tadi misalnya beraktivitas di salah satu kampung misalnya. Tentu dia malu juga lah. Masa pabrik yang go internasional misalnya nak ke tempat dia jalan usaha, kan malu? Malu. Betul, malu. Berarti kalau udah sampai pencangkupan ke situ ini kan ini kalau awak tak salah lah kan ada perda tuh untuk mendiri perusahaan di salah satu kampung terhadap masyarakat. Ini perda yang pertama ini tuh ketenaga kerjaan. Kalau tak salah awak tuh perda itu 60% atau berapa persen itu kurang paham lah kan. Apakah itu tuh udah berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin Pekanusa pantau atau pendapat Pekanusa lah terhadap efek dampak perusahaan itu terhadap masyarakat yang ada di sekitar perusahaan itu?
Sebetulnya kehadiran perusahaan itu sangat membantu masyarakat. Sangat membantu. Hanya mungkin masyarakat yang mana mungkin itu pertanyaan itu. Apakah 60% masyarakat yang ada di sekitar kawasan tempat perusahaan ini hadir atau 60% itu tempat lain? Kan bisa begitu gitu kan. Yang menjadi dilema kita hari ini, ketika misalnya perusahaan, misalnya tadi mungkin perdanaker lokal mungkin kan? Lokal ya. Mungkin dibuat dengan ibaratnya dengan segala masukan. Nah, karena kan membuat perda ini kan bukan sepia dua pia. Itu. Perda ini kan butuh pemikiran yang jernih, butuh masukan dari segala pihak, dari level atas sampai ke level bawah gitu. Direkrut semuanya dikumpul, inilah menjadi aturan. Banyak perencanaan cukup matang di situ. Jelas. Intelektual apa semuanya. Sama gitu. tadi pabrik pun. Sebelum dibangun itu ada perencanaannya. Betul. Tapi nanti misalnya pabrik ini akan mengakomodir sekian ratus pekerja atau sekian ribu pekerja dengan kriteria sertifikasi seperti A, B, C, D, E, F, G. Semestinya kan itu disosialisasikan. Betul. Kalau kita ikut aturan perdanaker lokal itu sebenarnya kan menjadi banyak evaluasi. Kenapa barang ini? Misalnya kenapa masih ada masyarakat komplain susah mendapatkan pekerjaan. Betul. Semestinya menjadi evaluasi gitu. Betul. Di manalah salah perdanaker? Mana salah ini? Padahal di situ misalnya ada poin-poin tertentu macam mana cara melakukan perekrutan. Misalnya perusahaan harus melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja misalnya. Nah, ini kan kita tak tahu nih. Betul. Apakah lapor tidak nih gitu. Kalau misalnya dia melapor tapi tak terpublikasi, apalah masalahnya? Nah, kalau misalnya perusahaan tidak memberikan informasi kepada dinas terkait, Dinas Tenaga Kerja misalnya kan, apakah ada sanksinya? Dalam perda itu ada sanksinya. Ada sanksinya. Tapi misalnya sanksi 5 juta dalam misalnya. Misalnya. Entah kebetulan kalau saya 5 juta adalah. 5 juta. Kau tak salah. Mudah-mudahan salah. Mudah-mudahan salah. Kalaupun betul, mungkin kita evaluasi. 5 juta misalnya menjadi 500 juta misal. Ngapalah sampai 500 juta? Ya, yang manunya tak dapat masuk ke juta itu, mungkin 500 juta dapat modal. Untuk berusaha. Untuk berusaha. Berarti kembali ke CSR dia berarti nak. Iya, community development kan. Ada CSR misalnya. Ada CSR-nya tapi gitu. Kan, itu kita pisah. CSR memang aturan yang harus dijalankan oleh perusahaan karena ada namanya undang-undang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Turunannya pun ada juga pada kita. Pada CSR namanya. Ada peraturan itu. Ada, turunan di bawahnya pula. Begitulah aturan ini dibuat oleh para eksekutif dan legislatif dan unsur-unsur lainnya, untuk memikirkan masyarakat ini tadi. Kalau ini tidak bisa mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat, mesti dievaluasi gitu. Kenapa? Jangan saling ini gara gini, masa ngajak tamu tak ada air misalnya, misal itu nyinggung saya. Itu misal itu nyinggung. Tak ada maksud nyinggung. Kalau nyinggung itu gini. Oke, nyinggung. Jadi pandangan abang terhadap yang udah dirembukkan oleh orang pandai, pakar-pakar tersebut berjalan tak bang di tempat kita ini? Itu makanya kita pun kadang heran gitu. Ini kita yang apakah kan bisa aja gini nih. Jangan kita yang salah. Betul. Yang dibuat orang itu betul. Dengan aturan yang ada bahwa kalau perusahaan ini hadir dia berkontribusi terhadap pembangunan yang ada di kampung itu atau di masyarakat tempatan. Kita sangko kita sangko dia tidak menjalankan. Rupa dia menjalankan. Kita yang tak tahu. Kita tak tahu. Hanya pak kita lewat kita tahu. Kok jalannya tak elok nih misal. Misal. Nanti ada masyarakat komplain misalnya pemuda-pemuda, payah betul kami nak kerja situ bang. Ngapa? Kalau tanya sertifikasi. Misalnya orang ni nanti butuh misal tukang las. Betul. Tukang las itu harus pakai sertifikat A, ini misalnya. Macam kalau SIM wajarlah pula, tak mungkin lah jadi mau cakap membawa mobil tak pakai surat izin mengemudi kan tak mungkin. Apalagi sekarang dah dipermudah SIM. Hanya memang walaupun SIM misalnya kita ngurus di Perawang. Mudah-mudahan besok ada pula yang belah sini kan gitu. Jadi agak menurun juga angka-angka laka lantas yang dibawa oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Umpama gitulah. Umpama gitu. Kalau bicara tadi menyangkut tentang kalau kita balik ke jalan tadi lah kan. Sekarang logika simpel. Ketika jalan ni berlubang, tentu saling tuduh nih. Ini pasti Miko bawa mobil ni operasional nih. Kayak gitu.
Padahal kalau bicara oportunasi, tentu ada pula yang berkewenangan. Berarti menarik nih Bang, kalau kita bahas tentang jalan. Nah. Ini ya, karena kemarin kan kita ada mendengar lah kabar ataupun hearing gitu kan. Ini antara perusahaan sawit yang ada di Kecamatan Bungaraya, iya kan? Itu tuh TKWL itu kan. Dia itu diminta oleh salah satu instansi dinas untuk memperbaiki jalan tersebut. Tapi statementnya kalau tak salah awak ya kan Bang ya, kalau tak salah awak, statementnya mengatakan kalau Iya itu loh. Salah itu memang untuk kita. salah itu untuk kita. Betul. Betul. Nah, karena Statement- bukan pejabat kan? Bukan. Itu. Kalau pejabat tak boleh salah. Anu komen. Itu. Lanjut. Katanya perusahaan itu belum sanggup untuk membuat jalan baru. Dia itu sanggup untuk menampal. Menurut Abang masuk enggak gitu? Ataupun sebelum perusahaan itu berdiri di situ, apakah ada hitam atas putih kah atau undang-undang kah menyatakan bahwa apabila jalan itu rusak di sekitar pabrik itu tanggung jawab perusahaan tersebut gitu. Apakah itu ada hitam atas putih atau ada undang-undang itu, Bang? Kalau bicara undang-undang atau hitam atau putih kan gitu, mungkin kita tidak tahu kan. Ya. Tapi mungkin secara global, Secara global. kan dibunyikan misalnya setiap nak membangun tentu ada namanya perencanaan. Misalnya kita dicontohkan pabrik kan. Kan gitu mungkin ada dua gitu. Ini ada pabriknya, Ya. ini ada kebunnya. Iya, betul. Kan ada juga yang punya pabrik tapi tak punya Tak punya kebun, kebun, misal. Atau misal punya kebun tapi tak punya pabrik. Ya. Gitu. Jualnya berarti ya? Kan bisa aja gitu. Bisa. Bisa jadi ada mungkin kesepakatan sehingga masyarakat mungkin menuntut hal itu. Iya. Semestinya ini kan mesti dipublikasikan atau misalnya diberitahukan. Oh iya memang ada kemarin. Ini loh perjanjiannya misalnya. Perjanjiannya bahwa siap memperbaiki gitu kan. Atau siap memperbaiki kalau terjadi kerusakan. Iya. Kayak gitu. Kalau misalnya kan mana tahu sama lah macam CSR. Iya. CSR keluar kan karena adanya keuntungan dari pihak perusahaan. Pihak perusahaan. Mungkin dalam perda CSR kita mungkin tidak dibunyikan berapa Ya, persentasinya. berapa persentase. Kalau zakat kan bunyi itu. Ini 2%. 2,5%. 2,5%. Contoh. Betul. Mungkin itu bisa dibunyikan. Ah. Kalau misalnya kami siap menampal, kan itu tak tahu juga. Iya. Betul. Kalaupun ada, tampal macam mana? Tampal sulam kah? Tapi kalau menurut awal lah jalan situ tuh kan, kalau nak ditampal tuh mungkin sama-sama bangun baru tuh. Apa nak ditampal semua rusak gitu kan? Ya itu. Atau juga mungkin pihak perusahaan kondisi keuangannya morat-marit. Morat-marit. Kan bisa aja gitu. Bisa jadi. Sama dengan kata orang kan, ini gara-gara pandemi Covid ini usaha banyak yang oleng-oleng kan. Sama lah macam gitu, ini kan agak oleh-oleh kan. Iya. Tergantung angin lah. Tergantung angin. Tapi itu. ini Bang, menarik juga Bang. Kalau Abang bilang kena Covid gitu kan. Kita sekarang nih bahas tentang TKWL. Pasti banyak alasan itu nanti. Iya. Segitu lamanya dia berdiri di Kecamatan Bungaraya, kenapa dia tak ada safety dana untuk hal tersebut gitu? Kenapa jam sekarang udah diributkan baru gitu kan? Dan ini ada lagi statement nih Bang, awak baca dari berita online Bang ya. Yang judulnya seperti ini, kerusakan jalan di Kecamatan Bungaraya dikarenakan kendaraan sawit PT TKWL yang odol melintas gitu. Apakah itu tak ada pengawasan atau apa seperti itu tuh Bang, sehingga kendaraan odol itu bisa bebas melintas saya? Oh ini odol maksudnya untuk kendaraan? Over tonase gitu Ya, lah. maklum lah, nanti kan salah bunyi. Betul. Odol awak. Odol awak. Kan gitu. Awak tak tahu odol apa tak gitu. apa odolnya itu kan. Betul. Nanti dibilang nanti katanya apa dah? Over dimensi, overloader, apa tak ngerti kan? Over dimensi itu. Over dimensi misalnya. Misalnya ini dua sumbu lah, tiga sumbu. Kan itu benar nih. Ya betul. Tak ahli kita gitu. Gitu. Mungkin semestinya kan dia harus pilah. Bicara jalan, bicara kendaraannya, kayak gitu. Bicara komitmen yang para stakeholder yang ada di situ. Kan mesti kita bisa dulu gitu. Harus dibagi-bagi. Dibagi-bagi dulu perannya gitu. Karena kalau semuanya dicampur kan pening pula kan itu. Wah ini kami urusan jalan nih. Kalau kata jalan, hancur kamu jalan. Gara-gara mobil dimensi lah, tonase apa semua. Nanti kata orang mau kendaraan pula, jalan tak bagus. Jalan tak bagus. Kan gitu. Betul. Itu bisa aja gitu nih. Yang kena komplain siapa? Yang mengkomplain siapa? Tetap juga masyarakat. Ya. Kayak gitu logika ini. Karena masyarakat yang melintas, yang melewati, tak pergi sekolah, tak pergi kerja, tak pergi ke kebun, tak pergi apa. Jadi masyarakat selalu jadi imbas.
bukan imbas, korban. Korban ya. Nah, gitu. Korban sama imbas tuh agak beda-beda sedikit lah. Jadi alangkah lebih baik dan lebih bijaknya kalau bicara tentang misal tadi odol. Kalau tak salah saya kan ada namanya forum LAJ, forum ya. lalu lintas angkutan jalan. Mungkin itu dicocokkan dulu. Karena apakah betul ini karena oportunasi tadi? Kayak gitu. Kalau odol ya macam mana sih yang namanya odol tuh? Yeah. Saya pun pening juga nih. Kalau misalnya pasta gigi boleh saya mana? Kan ada merek A, merek B, merek C. Itu kan, untuk pembersih odol. ada yang pakai kata siwa, ini contoh, kalau siwa boleh. Boleh. Atau bisa pakai ini, pakai gagam aja bisa aja gitu. Odol ini nih merusak nih menurut Abang. Yang odol yang setahu ini kan biasanya mobil itu muatannya itu cuma 3 ton, gitu bantai 5 ton. Kan itu udah melebihi tonase 2 ton. Ya. Misalnya kendaraan ini panjangnya 3 meter, buat 6 meter. Itu kan udah gitu. dirombak. Jadi tak sesuai lagi. Sementara dikatakan jalan Siak ini adalah jalan kelas 3 gitu kan, hanya untuk kendaraan sekian ton. Sementara di lapangan kita tengok yang lewat banyak ton itu. Berarti ini mungkin ujian, biar naik kelas 4. Mungkin bisa. Emang kelas 4 berarti lebih tebal tau jo? Atau terbalik? Terbalik sama tu lah. Berarti kelas 2. Kelas Oh gitu ya. Kedua kelas 1. Ya, kan mana tahu kan? Awak bilang nanti naik kelas 3 itu ke kelas 4 gitu. Kalau menurut saya gini. Kalau betul itu bicara tentang oportunasi. Pertanyaan simpel. Siapa yang hitung? Oh iya betul. Atau kita cuba hitung? Pertama kita cuba hitung, kita cuba ukur mobil yang melintas itu. Ini punya solusi nih. Betul. Daripada kita bertengking kita dulu. Betul. Ini saya nampak kan nanti si A bercakap begini, si B letih gitu. Betul. Masyarakat ketika nanti peletnya bengkok kan. Salah lubang. Kan saya risau juga misalnya yang punya mobil melintas. Peletnya berpecah. Salah lubang. Salah lubang. Walaupun saya tak punya mobil misalnya. Kayak gitu. Kalau misalnya yang punya kendaraan pecah ban gara-gara pecah bannya peletnya bengkok gara-gara lubang-lubang tadi itu, kemana nak apa? Ya. Kecuali pendapatan masyarakat setempatan agak inilah kan, agak naik. Karena kan tadi efek dari pembangunan ada pabrik, ada misal kebun tentu pendapatan masyarakat ekonomi meningkat. Betul. Mak cakap sombong sikit kan gitu. Kain berapa biar lah. Kan gitu. Umpamanya seperti itu ya. Kalau misalnya nanti jalan, kita ukur jalannya. Kalau betul itu misalnya kualitas kualitas misalnya untuk tonase sekian ton misalnya dengan sumbu yang apa kan, saya pun bingung membasuh karena basuh teknis. Teknis tu. Padahal kita banyak orang jago-jago teknis tu. Tapi dibiarkan aja. Mungkin itu tadi dirundingkan, mungkin tak jumpa solusi. Tak jumpa. Mungkin kita yang ibaratnya yang awam ni tadi ni cuba menengok yang dari sisi yang paling simpel. Kalau itu masalahnya di odol, ayo kita kemas yang odolnya mana. Kan gitu, pisahkan dulu. Yang kedua, yang mobil-mobil atau kendaraan apa aja jenisnya, siapa yang punya jadi tahu. Kayak gitu tuh. Betul. Jangan yang lewat memang tak ada masyarakat situ. Ya. Dia bisa jadi dia membawa misalnya kan tak mungkinlah pabrik kan tentu banyak hasil turunannya nih. Ya. Ada misalnya CPO, ada misalnya cangkang, ada ini, ada itu, banyak tuh turunan itu. Atau dia nak memasukkan barang ke situ, kan begitu. Bisa aja mana tahu orang yang punya mobil ini berkomitmen. Wah, kami bantulah, kasihan misalnya perusahaan ini lagi susah. Ya. Gitu. Berapa kami bayar, kan gitu. Kan bisa namanya apa nama kalau bahasa gaul itu tetean kata apa? Sumsum. Bahasa kita sumsum lah. Sumsum lah. Nah, susum tulang belakang atau susum? Sumsum tulang samping. Jadi mungkin seperti itu. Kalau misalnya jalan, berarti kan kalau memang ada komitmen perusahaan itu, kita 3 pertanyaan dengan perusahaan. Kalau nanti jawaban perusahaan, kami tidak tidak ada biaya misalnya. Tak ada kemampuan untuk membuat jalan itu. Sebetulnya kita sedih juga gitu. Yeah. Padahal ada solusi ya. Kan cangkang banyak nih. TBS masuk, tandan buah segar masuk ke pabrik. Yang keluarnya kan ada cangkang, CPO, ada fiber lagi katanya nama apa. Mungkin yang katanya limbah nih tadi. Kalau CPO kan tak jadi limbah. Itu jadi banyak fungsi. Bisa jadi biodiesel apa semua kan. Mungkin cangkang tadi. Berapa persentase cangkang yang hasil dari pabrik ini tadi? 3/2 kan? Separuh nih, untuk jalan.
bagi duanya untuk jalan atau untuk oknum? Kalau bisa untuk jalan lah, tapi nggak tentu itu. Kalau oknum tuh itu ibaratnya macam mana nyebut lebih baik kan ini kan macam rahasia umum, tapi kan tidak bisa dibuktikan. Betul, Kayak betul, gitu. betul. Lebih baik yang buktinya nyatu hari ini jalan berlubang, ada karena over dimensi tadi. Ayo kita sama-sama carikan solusi itu tadi. Dibuat kesepakatan bersama. Saya pikir ini menjadi apa namanya itu? Pintu awal. Pintu awal. Mungkin tidak hanya di Kecamatan Bungaraya, kecamatan lain. Dan mungkin bukan hanya bicara tentang pabrik yang berorientasi pada kelapa sawit, bisa juga yang untuk tanaman-tanaman kayu industri yang lain, betul. yang berakses ke masyarakat, bisa jalan ke Mandau, ada jalan yang nak ke Sungai Apit, atau yang dari Simpang Teluk Masjid, jalan pertambangan, banyak aja seperti Bang. itu. Seperti itu. Oke Bang, ini terakhir lah Bang ya. Karena cukup singkat nih kalau kita bahas itu tuh kita butuh waktu yang agak panjang. Jangan dibahas lagi. Jangan dibahas lagi Nah, agak. itulah. Biar masyarakat menilai lah ya. Ya, menilai betul. Biar masyarakat menilai. Terakhir nih kita minta lah statement dari founder atau dari pendiri atau dari salah satu Pekanusa tadi kan, Ya, Pekanusa. untuk terhadap lingkungan atau apa yang pesan-pesan untuk kawan-kawan di rumah atau yang lagi menonton. Apa tuh kata-kata mutiara atau kata-kata pemungkas lah untuk terakhir? Kata-kata pemungkasnya, kalau bagi saya gini aja. Kan selalu kita dengar orang bercakap apa berbudi pada tanah kan gitu. Kalau saya fikir hari ini tergantung manusianya. Kalau dia menengok itu tidak baik, ayo sama-sama kita perbaiki. Kan begitu. Yang hari ini kan kita akhirnya tidak boleh mengkritisi hal-hal yang karena kita beda. Aku nggak boleh ibaratnya mengkritisi kamu. Ini jangan saya ini tak suka sama Anggi nih. Padahal yang kita kritisi itu bukan Anggi, kayak gitu. Tapi jabatan yang melekat pada Anggi. Oh gitu. Kayak gitu. Betul. Jangan pula baper gara-gara itu gitu. Dan yang bercakap nih pun bukan misalnya ini saya pribadi, bukan. Saya sebagai warga negara juga gitu. Iya. Gitu. Berarti singkat itu. Laksanakan demokrasi itu sesuai dengan topoksinya gitu. Betul. Jangan segala sesuatu ucapan itu karena kita dekat sama beliau, kita habis-habisan membela beliau walaupun beliau salah. Gitu Bang. Padahal gunanya kita ini saling mengingatkan. Manusia tuh saling mengingatkan. Oke. Mana tahu saya tak ingat lagi sama Anggi ingatkan Siap. saya. Mungkin. Kadang maklum lah kan, hari ini saya cakap tak tanggung nih. Besok pas saya sudah jadi ibaratnya pengambil kebijakan, lu pergi. Betul. Atau saya tak jadi apa-apa. Memang tak ada apa-apa. Aduh, kau tak jadi apa-apa. Paling tidak saya jadi diri saya sendiri. Siap. Kan gitu. Jadi pemimpin untuk di rumah lah. Iya. Oke. Terima kasih untuk Bang Said. Ya. Mungkin lain waktu awak ajak ke sini lagi. Jangan bosan untuk datang, kita cari isu yang mantap lagi. Usah isu kita cari lagi. Kita yang buat isu. Kita buat isu lagi ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.